Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel favorit kita, Mutiara Berlian. Kali ini kita akan menceritakan kisah keong emas. Terus tonton sampai dengan habis ya teman-teman, agar kita dapat memetik pelajaran dan pesan-pesan moral yang terkandung di dalam cerita ini. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai teman-teman. Pada zaman dahulu di kerajaan Daha, Raja Kertamarta memiliki dua orang putri. Putri yang bernama Candrakirana telah bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Selain baik dan bijaksana, Raden Inu Kertapati adalah putra mahkota kerajaan Kahuripan. Hal ini membuat saudaranya Dewi Galuh merasa iri. Dewi Galuh mempunyai rencana jahat untuk Candrakirana. Ia meminta bantuan kepada nenek sihir untuk mengutuk Candrakirana. Saat Candrakirana sedang berjalan-jalan di tepi danau, nenek sihir jahat mengutuknya menjadi seekor keong emas dan membuangnya ke danau. Candrakirana yang telah berubah menjadi keong emas berjalan mengelilingi danau, hingga suatu hari ia tersangkut di sebuah jala. Rupanya seorang nenek telah mengangkatnya. Karena terpesona dengan kecantikan cangkangnya, sang nenek membawa keong emas pulang ke rumah. Hal berikutnya, sang nenek pergi lagi ke danau untuk menangkap ikan. Namun hari ini ia tidak bisa menangkap seekor pun ikan untuk dibawa pulang. Sesampai di rumah, ia sangat kaget melihat makanan yang begitu banyak terhidang di meja. Siapakah yang telah memasak makanan ini untuknya? Hari-hari berikutnya, setiap kali sang nenek pulang dari menangkap ikan, di meja makan telah tersedia makanan yang begitu banyak. Keesokan harinya, sang nenek pura-pura pergi ke danau untuk menangkap ikan. Saat itulah ia mengintip ke dapur dan melihat keong emas berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Segera saja sang nenek masuk ke dapur dan menangkap si gadis itu. Ia lantas bertanya, siapakah dia sebenarnya? Dan mengapa menjelma menjadi seekor keong? Candrakirana mulai bercerita tentang Dewi Galuh yang telah berbuat jahat. Semenjak itu, sang nenek menganggap Candrakirana seperti anaknya sendiri. Sementara itu, Raden Inu Kertapati terus melakukan pencarian untuk menemukan Candrakirana. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang yang sedang kelaparan. Raden Inu lantas berbagi bekalnya. Saat sedang makan bersama sang kakek, datanglah seekor burung gagak yang terlihat aneh. Gagak itu seperti sedang mengamatinya. Rupanya gagak itu adalah nenek sihir jahat yang sedang menyamar. Ia berusaha menghalangi Raden Inu untuk menemukan Candrakirana. Saat burung gagak berusaha menyerang Raden Inu, tiba-tiba saja sang kakek mengayungkan tongkatnya. Begitu tersentuh tongkat kakek, burung gagak itu langsung berubah menjadi asap. Sang kakek memberikan petunjuk bahwa Raden Candrakirana berada di desa Depapan. Setelah perjalanan berhari-hari, Raden Inu sampai di desa Depapan. Ia menghampiri salah satu rumah untuk meminta segelas air. Saat mengintip ke dalam, ia melihat Candrakirana sedang memasak bersama seorang nenek. Kutukan itu langsung hilang saat Candrakirana bertemu dengan Raden Inu Kertapati. Raden Inu langsung membawa Candrakirana dan nenek Depapan pulang ke istana. Tak lama kemudian mereka pun menikah dan hidup bahagia.
sedangkan Dewi Galuh yang jahat harus menerima hukuman atas perbuatannya. Pesan moral dari cerita ini adalah sifat iri dan dengki bisa membuat orang lain dan diri kita celaka. Jadi, hilangkanlah sifat iri dan dengki dari hati kita agar kita bisa hidup dengan bahagia.